Sebelum saya mulai, saya mohon Anda semua menjawab salam dari saya. Salam kesejahteraan, salam keselamatan, dan salam calon penghuni surga, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa bini'amati biladi Indonesia barokah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya lah, yakni nikmat Islam, iman, dan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan atas keharibaan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita, yakni umat manusia, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya, yakni ajaran adinul Islam wal iman, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratal Mukarram, para alim ulama yang saya ta'zimi, hakim juri yang arif nan bijaksana, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimahkumullah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang santri yang unggul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, santri yang unggul memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yakni sebagai seorang santri yang unggul, kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta giat dalam menuntut ilmu, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, yang artinya bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. So that, jadi sebagai seorang santri yang unggul, kita harus selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu giat dalam menuntut ilmu, agar kita bisa menjadi santri yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Because success need good struggle, so we must be diligent to study more and more. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang santri, kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam salah satu hadis beliau yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat nanti. So, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu dari kita dilahirkan oleh ibu kita sampai kita meninggal nanti. Hakim juri yang arif nan bijaksana. Untuk karakteristik yang kedua, yakni sebagai seorang santri yang unggul, kita harus selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tua kita. Because ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua kita. Jadi, kita sebagai seorang anak, kita harus selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk karakteristik yang ketiga, yakni sebagai seorang santri yang unggul, kita harus menjadi santri yang kuat dan sehat. Karena orang-orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus selalu rajin dalam berolahraga setiap hari. Dan jangan lupa makan makanan yang halal dan sehat. Hadirin calon penghuni surga. Untuk karakteristik yang terakhir, yakni sebagai seorang santri yang unggul, kita harus selalu semangat dalam bersolawat setiap saat, agar
kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersolawat dengan solawat tibil qulub. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera hilang dari tanah air kita, tanah air Indonesia. Marilah kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absali wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian atau mungkin menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.